Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nutizen TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Sahabat Ngopi. Kali ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan terkait resolusi Alim Ulama dengan tema setelah resolusi Alim Ulama dan bagaimana sikap GP Ansor Kota Gorontalo. Sahabat dan Nutizen TV, kali ini saya menghadirkan bintang tamu spesial kali ini. Beliau adalah Ketua GP Ansor Kota Gorontalo, sahabat Niki Iriandi Ilanunu. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, sahabat Niki. Waalaikumsalam, Kak Jim. Ya. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah, masih sehat. Baik, sahabat Nutizen TV dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, kita akan membincangkan tema di pagi hari ini bersama sahabat Niki. Untuk itu Anda yang berada di rumah dan pemirsa yang dimanapun Anda berada, untuk bisa mengomentari atau memberikan masukan bisa di kolom chat ini. Nah, 35 menit ke depan kita akan berbincang langsung dengan sahabat Niki Iriandi Ilanunu, Ketua GP Ansor Kota Gorontalo. Baik, sahabat Niki, kali ini kita akan mendiskusikan terkait resolusi Alim Ulama Gorontalo yang digelar pada bulan kemarin di tanggal 18. Nah, sejauh ini kira-kira gimana sikap GP Ansor dalam mengawal resolusi Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU Gorontalo? Nah, barangkali bisa dijelaskan secara detail terkait sikap GP Ansor Kota Gorontalo. Nah, terima kasih Kak Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Jadi sebelumnya terima kasih ya atas undangannya di kegiatan podcast Ngopi ya. Ya, sahabat ngopi. Sahabat Ngopi ya. Jadi langsung saja mungkin terkait apa yang disampaikan Kak Jem tadi soal resolusi Alim Ulama Gorontalo dan sikap GP Ansor Kota. PC GP Ansor Kota Gorontalo. Jadi sebelumnya kan kalau kita melihat hasil hasil rekomendasi yang dilahirkan oleh para alim ulama itu kan ada sebabnya. Artinya kan para alim ulama menilai bahwa NU di Gorontalo secara umum ya, secara umum itu masih bisa dibilang ada jarak antara lembaga NU dengan kultur, baik itu pesantren maupun masyarakat kultur yang ada di Gorontalo. Sehingga salah satu rekomendasinya itu untuk memperkuat itu, ada hubungan yang erat antara lembaga dan kultur. Dan kemudian juga soal supremasi Suriah. Nah, ini kan jangan sampai NU kan di secara lembaga kan dipakai dengan gaya kepemimpinan perusahaan, gaya kepemimpinan organisasi lain kan, gaya direktur, mengabaikan peran-peran Suriah, peran-peran ulama. Padahal di NU itu kan selain dia menerapkan manajemen organisasi modern, dia juga tidak bisa melepas tradisional tradisi NU, yaitu bagaimana setiap keputusan itu harus meminta pendapat alim ulama, harus meminta pendapat dari kiai-kiai, khususnya yang ada di pesantren. Nah, ini yang coba diangkat oleh forum kemarin, kalau saya menilai. Sehingga sikap GP Ansor itu kan tugas pokoknya adalah mempertahankan, menjaga, membentengi dan mengawal paham atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja. Nah, Aswaja ini kan diwariskan oleh diwariskan kepada para alim ulama, sehingga saya kira apa yang kemudian menjadi rekomendasi oleh para alim ulama kemarin adalah
rekomendasi untuk kepentingan Aswaja tadi. Baik. Sehingga GP Ansor Kota itu wajib untuk mengawal rekomendasi itu sampai pada Ya. Konferwil. Artinya kan ini rekomendasi untuk Konferwil kan, untuk pembaharuan Ya. kepemimpinan. Ya, yang kami harapkan kan di dalam Konferwil nanti ini kan terciptanya suasana keadaban demokrasi. Oke. Nah, rekomendasi ini bagian dari aspirasi kiai yang harus diangkat. Jadi Konferwil tidak hanya melahirkan ketua saja, pengurus saja, tapi memang melahirkan gagasan-gagasan melalui aspirasi-aspirasi. Apalagi aspirasi para kiai, saya kira itu memang harus didengar. Kalau kami GP Ansor Kota ya tunduk terhadap apa yang disampaikan para kiai, Ya. dan kita wajib mengawal. Saya kira itu kajian. Baik, sahabat ketua. Jadi tadi juga Pak Ketua sudah secara gamblang menjelaskan terkait bagaimana sikap GP Ansor terhadap hasil forum alim ulama atau 19 rekomendasi yang telah dicetuskan bersama dan disepakati bersama oleh para alim ulama, baik itu pimpinan pondok dan Roi Suriah se-Gorontalo. Nah, kira-kira Pak Ketua, apa hal yang penting didorong dalam kepemimpinan NU? Apalagi tadi juga Pak Ketua sudah sempat menyentil soal Konferwil NU yang akan digelar pada bulan ini ya, kalau nggak salah. Nah, dari gagasan-gagasan ini yang barangkali juga dilihat oleh GP Ansor yang sangat penting selain bagaimana menegakkan supremasi Suriah, lalu bagaimana manajerial kepemimpinan organisasi di NU, apa kira-kira yang penting, yang sangat urgent itu juga penting untuk didorong dalam kepemimpinan NU Gorontalo ke depan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi kan, di Gorontalo ini kan lembaga NU itu kan biasa dibawa dengan gaya kepemimpinan direktur kayak perusahaan. Oke, baik. Barangkali mungkin yang sekarang atau bagaimana latar belakang Tan Vijaya mungkin tidak bukan berdasarkan pada santri ya? Ya, santri begitu, bukan latar belakang santri atau yang mempunyai akhlak santri. Sehingga salah satu yang paling utama juga dalam rekomendasi ini yang kita harus kawal adalah bagaimana dalam NU ke depan itu, Tan Vijaya ke depan itu harus dipimpin oleh sosok tokoh yang dari kalangan santri atau sudah paling minimal dia punya jiwa santri begitu. Baik. Oke. Tapi juga apakah juga 19 rekomendasi ini juga tidak menitik beratkan latar belakang santri, tapi juga berakhlak santri. Berakhlak santri ya. Baik. Jadi ada kemungkinan 19 rekomendasi ini terbuka lebar untuk siapa saja. Ya, artinya terbuka untuk siapa saja. Artinya kan rekomendasi ini oleh para alim ulama kan tidak membatasi ruang itu. Karena ya kalau ulama yang bermusyawarah pasti itu mengedepankan nilai-nilai musyawarah tanpa ada pembatasan terhadap orang. Nah, saya kira semua orang bisa saja. Cuman kan kalau aspirasi kemarin sepertinya merujuk kepada salah satu figur. Baik. Kalau Kiai Rashid Kamaru dianggap sosok yang representasi untuk memimpin Tan Vijaya ke depan. Dan saya kira kalau GP Ansor itu kalau apa yang disampaikan Kiai ya pasti kita akan kawal, kita akan pasti manut ya perintah Kiai. Baik. Kan kita tahu juga siapa Kiai Rashid, kita tahu juga siapa yang ikut kemarin dalam musyawarah. Baik. Ada pimpinan-pimpinan pondok pesantren kan. Jadi saya kira apa yang dihasilkan juga itu untuk kepentingan NU saya kira. Baik. Kemarin juga yang sempat beredar terkait dukungan terhadap Kiai Rashid. Nah, beliau ini salah satu figur ulama yang cukup karismatik. Beliau juga sangat familiar di kalangan hadirin. Lalu beliau juga cukup dekat dengan kalangan anak muda NU, dalam hal ini GP Ansor. Nah, apakah kemudian figur Kiai Rashid ini menjadi salah satu figur yang
bisa dikatakan sebagai figur perekat Nahdlatul Ulama. Karena ya sejauh ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwa NU di Gorontalo ini juga terlihat pecah. Nah, apakah sosok Kiai Rashid ini juga bisa dikatakan sebagai perekat NU di Gorontalo? Ya, kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu ingin mendalami konflik atau perpecahan itu. Baik. Karena saya sebenarnya orang yang malas untuk masuk di wilayah konflik. Oke. Cuman kalau berbicara Kiai Rashid Kamaru, saya pikir adalah tokoh yang sangat representatif. Oke. Artinya semua kalangan bisa menerima, baik di kalangan kultur maupun di kalangan struktur. Oke. Karena orang-orang struktur juga pasti, siapa yang tidak kenal Kiai Rashid, Baik. akan murid-muridnya. Kiai Rashid ini guru mereka. Sehingga saya kira Kiai Rashid merupakan tokoh yang karismatik, yang mungkin akan didengar oleh semua pihak, sehingga sangat bagus ke depan kalau misalnya kita mengusung Kiai Rashid Kamaru. Artinya bukan mengusung ya, kami mau mengawal karena itu hasil rekomendasi oleh alim ulama, tapi tidak dimuat dalam rekomendasi itu. Hanya nama yang muncul pada musyawarah alim ulama kemarin. Baik sahabat ngopi yang berada di rumah atau sedang nonton program ini, kami berharap sahabat ngopi bisa mengomentari podcast kita atau memberikan masukan terkait baik itu kepemimpinan NU, baik itu hasil resolusi alim ulama NU kemarin yang sudah digulirkan dan diwacanakan, bisa mengetik saran maupun masukan di kolom chat di fanpage Nutizen TV. Untuk itu sahabat ngopi, kita akan lanjutkan perbincangan ini bersama Ketua GP Ansor Kota Gorontalo. Baik Ketua, barangkali juga terkait hasil resolusi ulama ini kan kita juga tahu bersama setelah wacana atau 19 rekomendasi alim ulama ini digulirkan, ada pro dan kontra. Ya. Ada pro dan kontra, dan saya juga bisa melihat misalnya yang kontra ini sedikit, sangat sedikit. Bahkan jika kita coba mapping ya, banyak yang mendukung hasil resolusi alim ulama ini. Tapi yang kontra ini kan lebih sedikit dibanding yang pro. Nah, ini juga penting diantisipasi, jangan sampai kemudian orang-orang yang tidak ingin misalnya NU ini lebih progres ke depan. Nah, apa sih langkah-langkah GP Ansor untuk mengantisipasi ketika ada yang kontra terhadap ini? Apakah GP Ansor akan turut andil misalnya mensosialisasikan 19 rekomendasi ini sampai ke orang-orang yang kontra? Ya. Jadi memang resolusi kemarin kan tidak terlepas dari suasana pro dan kontra seperti yang Kak Jem sampaikan. Hanya saja memang pro dan kontra itu wajar. Tapi kan kalau kata Kak Jem kan banyak yang istilahnya mendukung juga. Artinya memang hasil rekomendasi alim ulama ini berdasarkan fakta atau berdasarkan realitas yang ada. Sehingga itu menimbulkan banyak yang mendukung juga. Nah, kalau yang kontra ini saya lihat mungkin mereka terlalu mungkin reaksioner. Oke, reaksioner ya. Karena dari 19 poin yang dilihatnya bukan 19 poin itu, tapi justru terjebak di tema judul berita atau gimana? Justru mereka terjebak di Kiai Rashid yang muncul namanya, padahal itu di luar ini ya, di luar 19 rekomendasi. Sehingga ya terjebak karena mungkin cara pandang mereka ya politis, sangat politis. Itu yang menjadi kekhawatiran kita juga bahwa NU di Gorontalo ini direspon secara politik. Kita kan juga sudah pernah mengalami itu kemarin kalau GP Ansor. Suasana seperti itu kita tahu lah. Sehingga kami tetap akan mengawal Kiai Rashid. Cuma kan kemarin juga kita sempat sowan. Kita juga sempat jalan sowan untuk ketemu misalnya Kiai Bur untuk menyampaikan hasil ini, dan
Kiai Biur pada dasarnya memberikan arahan-arahan terkait ini. Artinya kita juga sosialisasikan ke teman-teman juga di GP Ansor Kota juga yang lain, bahwa yang paling titik penting dalam poin ini adalah soal 19 rekomendasi ini. Soal supremasi Surya tadi, soal bagaimana harus ke depan harus dari kalangan santri, hal-hal seperti itu. Cuman kan ada orang yang terjebak cara pandangnya sangat politis sehingga responnya respon politis. Artinya ketidakdewasaan yang muncul. Seperti ketidakdewasaan. Mungkin Kak Jem kan sudah paham maksud saya. Ya, baik. Saya tidak terlalu paham juga terkait apa yang kalau Gus Anik bilang kan pasti kalau kita mau berbuat baik pasti ada saja orang-orang yang akan yang tidak senang. Tidak senang ya. Baik. Dan itu wajar. Ya, wajar. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagi saya wajar dan lucu. Oh, wajar dan lucu. Baik. Pak Ketua, jadi resolusi alim ulama ini jika dibaca sangat secara runut, misalnya ada banyak hal yang memang ini menjadi sorotan forum alim ulama. Salah satunya adalah terkait kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Bagaimana yang paling penting titik tekannya adalah supremasi Suriah. Nah, apakah kemudian GP Ansor melihat misalnya terkait supremasi Suriah ini memang benar-benar tidak ditegakkan oleh Tanfiziyah? Ya, itu yang saya katakan tadi, NU di Gorontalo ini kan berbeda dengan di Jawa. Baik. Di mana posisi Suriah merupakan pucuk pimpinan tertinggi lah, artinya adakah praktek-praktek itu, Pak Ketua? Nah, itu saya bilang tadi gaya NU lembaga di kota ini, di provinsi di Gorontalo ini khususnya, gaya kepemimpinan yang seperti perusahaan, direktur. Jadi ketika sudah menjadi Tanfidiyah ya sudah merasa dialah pemimpinnya. Sehingga praktek-praktek dalam menjalankan organisasi itu lebih mengedepankan gaya organisasi modern. Mengabaikan praktek-praktek tradisional, padahal NU itu kan harusnya gabungan organisasi modern tanpa mengabaikan sisi tradisional, bagaimana menempatkan kiai ulama itu pada posisi yang tertinggi. Baik. Ini juga sangat penting ya, Pak Ketua. Dari 19 rekomendasi ini kan ada banyak hal ya yang disoroti itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana lembaga-lembaga di Nahdlatul Ulama ini juga bisa diaktifasi atau itu yang paling penting. Nah, agar kemudian program-program organisasi baik di tingkat PW maupun PC ini istilahnya terbantu misalnya dalam mengeksekusi program-program baik di tingkat PW maupun tingkat PC. Nah, seberapa urgen lembaga-lembaga ini harus dibentuk? Ya, sangat urgen, karena begini, saya pikir salah satu kesuksesan NU itu harus diukur melalui itu. Pembentukan lembaga-lembaga NU dan mengaktifkan lembaga-lembaga NU. Karena NU kan selain misi keagamaan juga kan ada harus peka terhadap persoalan-persoalan sosial. Nah, persoalan-persoalan sosial ini kan ada lembaga-lembaganya sebenarnya. Misalnya LPBI NU di wilayah kebencanaan, LDNU di wilayah dakwah, ada LKKNU di wilayah keluarga, di wilayah ekonomi ada LPNU. Saya kira sudah mewakili di lembaga-lembaga itu, fungsi lembaga. Sehingga saya pikir itu yang harus ditekankan. Salah satunya harus dibentuk, harus dibentuk dan harus diaktifasi. Jangan sampai NU, saya khawatir pada momen-momen ini kan biasa sering terjadi, bahkan terulang-ulang di momen-momen konferensi itu kan hanya dibahas itu hanya penentuan ketua saja. Baik. Ini sudah jadi tren ya. Iya, karena kita juga sudah pernah mengalami kemarin kan. Baik. Kita memang ada sebuah konsolidasi di dalam konsolidasi gagasan dalam politik, tapi kan seperti itulah masih NU di Gorontalo. Baik, ini barangkali bisa dikatakan konteks yang dibicarakan ini adalah konteks wilayah atau provinsi. Nah, kalau ditarik ke tingkat kota atau misalnya di tingkat Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo, ini seperti apa
kepemimpinan di Nahdlatul Ulama Kota. Nah, apakah sejauh ini kepemimpinan NU di Kota Gorontalo itu sudah sesuai dengan harapan? Misalnya sebagai organisasi anak muda di Kota Gorontalo, Ansor kan juga sangat terlibat aktif misalnya dalam agenda-agenda keagamaan. Nah, apakah kemudian dalam konteks NU Kota Gorontalo juga kepemimpinan yang kita bicarakan ini misalnya dalam skop wilayah ini juga terjadi hal yang sama? Apakah kemudian peran kuliah lalu juga manajerial organisasi juga ini jalan atau tidak? Kalau saya melihat kemarin di rekomendasi alim ulama, pertimbangannya itu hampir semua terjadi di provinsi ya, di Gorontalo. provinsi. Cuma kan saya juga tidak terlalu tahu apa yang terjadi di luar kota. Kalau di Kota Gorontalo sendiri ya bisa dibilang ya NU yang nggak tahu dibilang ada, tidak ada. Maksudnya gimana? Ya, ini? itu kan ada dan tidak ada ini maksudnya gimana ini? Misalnya kan kehadiran NU, misalnya kehadiran NU di ruang kultur kan kita juga tidak ada gagasan. Bahkan kita kan GB Ansor kita tidak tahu siapa struktur NU di itu, kita tidak tahu siapa struktur ke dalam kita tidak tahu. Jadi struktur PCNU Kota Gorontalo Anda tidak tahu siapa pengurus-pengurus? Saya pengurus-pengurus kita. Jadi kan tidak terbangun silaturahim. Ya karena artinya kalau sudah berbicara NU Kota saya sulit menjelaskan, tidak tahu mau mulai dari mana. Baik. Jadi Anda sulit menjelaskan ya. PCNU Kota itu bentuknya seperti apa? Ya. Nah ini juga bisa dibilang sebuah keabsurdan ini. Ya. Kepengurusan GP Ansor yang dipimpin oleh Anda, tapi Anda tidak tahu persis siapa pengurus-pengurus PCNU Kota. Ya karena apakah sejauh ini Anda sudah melakukan semacam silaturahim misalnya dengan PCNU Kota? Sehingga Anda mungkin perorangan ya, ada mungkin perorangan disampaikan, ada yang mencoba untuk membahas, tapi sampai sekarang belum ada titik temu. Tapi kita juga sudah sempat sowan sama Kiai Boru selaku Surya ya di PCNU. Dalam mereka Kiai Boru memberikan arahan-arahan yang positif saya kira. Positif dalam artian ya artinya jalankan saja apa yang ada tanpa harus perlu ya kalau dokter ya sudah ini kalau kondisi NU di Gorontalo karena memang saya ingat sekali dokter ya karena memang NU di Gorontalo itu latar belakangnya bukan latar belakang santri. Sehingga jadi seperti ini. Artinya inilah hasilnya. Kalau mau dibenturkan ya lebih ribut lagi ya, mau tidak mau ya kita harus sabar begitu. Kayak yang saya coba tangkap ya. Tapi masukan dari dokter Bor sangat positif ya. Ansor bergerak saja, Ansor sudah mulai bagus, bergerak saja. Saya pikir itu tadi itu soal santri itu sangat penting. Sehingga itu sangat penting Tanfidiyah ke depan itu harus memang yang latar belakang santri atau yang punya akhlak santri. Ya. Baik, kembali ke hasil resolusi alim ulama NU Gorontalo. Nah, dari 18 rekomendasi ini kan lagi-lagi sangat terang di sana, itu juga banyak menyoroti berbagai hal terkait peran organisasi, termasuk bagaimana mengaktifasi juga lembaga-lembaga. Lalu juga ada poin yang bagi saya juga menarik dan itu juga penting untuk saya harus klarifikasi langsung kepada Anda. Misalnya ada salah satu poin yang meminta kepengurusan NU di wilayah ini dievaluasi secara berkala oleh PBNU. Ya memang kan ini menarik kan. Berarti ada apa ini ketika kemudian salah satu poin ini dimasukkan ke 19 rekomendasi. Apakah sudah semakin parah NU di Gorontalo sehingga penting untuk dievaluasi oleh PBNU? Ya kalau bisa dibilang kehadiran NU ini kan organisasi umat, organisasi ulama, organisasi umat. Nah, artinya kehadiran NU di ruang umat itu kan memang dirasa kurang, dinilai kurang di ruang kultur, di ruang pesantren. Kan kemarin itu kan yang hadir juga pimpinan-pimpinan pondok pesantren kan, artinya kehadiran NU
yang harusnya lembaga itu tempat aspirasi kultur, lembaga itu tempat bagaimana menjawab tantangan masyarakat Nahdien, tapi itu kan tidak hadir. NU wilayah NU secara keseluruhan, sehingga sangat penting rekomendasi itu kita kawal. Baik. Dan perlu dievaluasi memang, karena memang kalau tidak dievaluasi jangan sampai hanya sesaat ya. Ya. Hanya jadi konsultasi sesaat, memang harus perlu dikawal. Baik. Baik Ketua. Pemirsa, sahabat Netizen TV dan sahabat Ngopi dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin berpartisipasi langsung terkait podcast kita pada pagi hari ini menjelang siang, Anda silakan memberi komentar atau masukan di kolom chat yang ada di fanpage ini. Pak Ketua, ngopi Ya, dulu Pak Ketua sambil ngopi. sebelum kita lanjut. Baik Ketua, barangkali ini semacam closing statement lah Ya, dari 18 rekomendasi ini atau 19 rekomendasi ini. Apa kira-kira harapan GP Ansor Kota khususnya terkait pertama soal kepemimpinan NU ke depan, dan yang kedua adalah bagaimana GP Ansor memastikan atau mengawal 19 rekomendasi ini. ya, jadi harapannya Kak Jemi, kalau kita kan juga menilai NU di Gorontalo ini kan paradigmanya biasanya ada paradigma di mana yang menjadi ketua Tanfidiyah itulah orang yang harus kuat. Kuat dalam artian kuat secara struktur di luar NU, Oke. secara finansial, punya posisi finansial, dan sebagainya. Nah, itu yang paradigma yang terbangun di kalangan NU di Gorontalo. Jadi ketika backgroundnya pengusaha, backgroundnya kontraktor, ASN, ya ini benar-benar akan menjamin organisasi ini bisa ya itu jalan. paradigmanya itu. Karena ya saya kira itu paradigma materialistik. Kan. Oke. Nah, padahal itu bukan cara satu-satunya untuk Dan itu mendapatkan. tidak menjamin. Tidak menjamin sebenarnya. Kan sudah terbukti ini yang Terbukti. ya kan biasanya paling banyak kan pimpinan Tanfidiyah ini kan dari birokrat, pengusaha dan Atau sebagainya. Politisi. Nah, Ya. kan sama-sama juga tidak ada. Yang penting kita dorong yang memang dari kalangan santri ya, memang semangatnya semangat ke-NU-an, sehingga kalau cuman sisi finansial insya Allah kan dengan semangat itu kita bisa sama-sama pikirkan. Iya. Daripada kita bergantung kepada Satu figur yang kemudian yang punya ya akhirnya biasanya kan dana jelas. makanya biasanya konflik itu terjadi karena seperti itu. Iya. Berharap kecewa ya seperti itu. Konflik-konflik terjadi karena lahir dari ruang pemikiran seperti itu. Baik. Coba kalau kita bangun dari secara ideologis, Ya. secara bersama, ya itu kan tentu tidak akan ada kekecewaan. Justru saya Haji Amin di GP Ansor Kota bergerak itu lebih banyak melibatkan ruang kultur. Baik. Artinya memang secara ideologis. Dan alhamdulillah sangat terbantu. GP Ansor itu tidak akan berjalan tanpa bantuan support dari majelis, dari teman-teman di kultur. Ya. Dan saya kira itu lebih baik. Padahal saya ini siapa? Tidak punya uang, tidak artinya cuma bukan sosok pengusaha dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah sangat terbantu dengan peran-peran kultur. Dan memang begitu NU harusnya memang bergerak dari kultur. Nah, ini yang coba kita bawa kemarin di ruang NU Kota. Tadi ada pertanyaan untuk apa kita coba bawa, tapi kan lagi-lagi itu direspon secara politis. Ya, mental ya mental politis. Jadi kan dianggap ketika kita sudah mulai bergerak dianggap mengganggu hegemoni itu tadi. Oke. Jadi GP Ansor dianggap ancaman oleh karena kota. paradigma politis tadi itu. Oke, baik. Lalu yang berikut Pak Ketua terkait bagaimana kemudian GP Ansor Kota itu memastikan mengawal 19 rekomendasi ini. Ini gimana nanti langkah-langkahnya dan sebagainya. Ya, yang pasti kalau untuk memastikan kemarin kan kita juga sudah sowan. Oke. So, sudah jalan ke beberapa kiai, terus juga sudah menginformasikan kepada teman-teman di tingkat
GP Ansor, dan ini kita akan kawal sampai pada perhelatan Konferwil nanti. Minimal ini harus dibahas dalam Konferwil, harus ada konsolidasi. Jadi 19 rekomendasi Ya, ini harus dibahas di Konferwil. Dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah tadi. Baik. Jadi memang harus dibahas karena memang ini urgensi atau persoalan-persoalan yang memang harus dijawab di dalam ruang lingkup NU secara keseluruhan. Baik. Seperti itu. Mungkin terakhir ini Ketua, pertanyaan. Ini di luar rekomendasi yang kita bahas. Nah, soal figur. Apakah kemudian GP Ansor Kota bulat ke Kiai Rashid? Karena kemarin kan juga kita tahu bersama GP Ansor sudah melakukan prawacana atau wacana terkait figur yang pas atau layak memimpin pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo. Nah, apakah kemudian dukungan bulat ini terhadap Kiai Rashid ini tidak akan berubah? Ya, kemarin kan di musyawarah itu kan bukan hanya Kiai Rashid sebenarnya yang coba disonding, ada beberapa. Berarti ada figur-figur lain. Iya, ada figur-figur lain, cuma kan mengerucut ke Kiai. Itu kan hasil rekomendasi yang dibahas di alim ulama, bukan kita kan. Jadi kita harus taat dan patuh terhadap hasil rekomendasi tersebut. Jadi GP Ansor menyatakan sikap yang bulat mendukung Kiai Rashid karena Kiai Rashid sendiri bersedia. Bahkan ketika dia diberikan ruang untuk menyampaikan kesediaan atau tidak, yang dia tanya duluan mana GP Ansor. GP Ansor harus hadir, harus mengawal. Ya. Makanya karena Kiai Rashid menyampaikan mana GP Ansor harus juga mengawal, makanya siap harga mati Kiai Rashid Kamaru. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya berbagi dan menyampaikan beberapa hal terkait hasil rekomendasi alim ulama yang digelar kemarin, dan terima kasih banyak juga bersedia hadir dan berada di studio yang sederhana ini Netizen TV. Bagi Anda ada pertanyaan dari Gus Ani? Oke. Baik, ini pertanyaan kita lihat dulu ya, Pak Ketua. Ini ada pertanyaan. Apakah sudah ada komunikasi? Ini dari Gus Anik Nawawi. Apakah sudah ada komunikasi GP Ansor Kota dengan Kiai Rashid? Nah, ini juga penting ya, Pak Ketua, untuk disampaikan ke pemirsa yang ada di. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan komunikasi yang intens untuk dalam rangka membicarakan kesiapan ini. Kiai Rashid dan sebagainya. Apakah Kiai Rashid itu tidak hanya sekedar siap, tapi juga memastikan pelaksanaan konferensi wilayah nanti itu juga membicarakan terkait kepemimpinan yang sebagaimana sudah direkomendasikan oleh para alim ulama. Nah, dalam waktu dekat ini. Ya. Tapi sebelumnya apakah GP Ansor sudah komunikasi, sudah ketemu dengan Kiai Rashid? Iya, kalau komunikasi terkait hal ini belum. Coba kan Kiai Rashid ini memang salah satu kiai yang mengawal GP Ansor Kota Gorontalo. Artinya hubungan dengan Kiai Rashid ini sangat terjaga karena beliau juga salah satu yang membina kita GP Ansor dalam menjalankan organisasi. Sehingga untuk konteks ini kita pasti akan mengunjungi Kiai Rashid. Oke, silaturahim ya. Silaturahim Kiai Rashid untuk silaturahim dan membicarakan hal-hal ini. Baik. Jadi udah selesai bahwa sikap GP Ansor itu bulat ke Kiai Rashid. Kalau sikap siap bulat ke Kiai Rashid, mendukung sepenuhnya Kiai Rashid sebagai Ketua Tanfiziyah PWNU. Baik. Terima kasih Pak Ketua, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio yang sederhana ini.
Pemirsa Netizen TV dan sahabat ngopi yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, tadi sudah sangat detail, secara rinci Ketua GP Ansor menyampaikan berbagai macam hal, dan karena waktu dibatasi oleh waktu, maka kita akhiri program Sahabat Ngopi di pagi hari menjelang siang hari ini. Untuk itu saksikan terus program Sahabat Ngopi di agenda-agenda berikutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.